Ya, ibadah raya tanggal 18 Mei 2025 GSJA Tanjung Burung. Oh iya, tuh dong salaman tuh Pak Bang. Ayo. Kita berdoa bersama-sama, minta pertolongan Tuhan. Tuhan mampukan kita dalam pelayanan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita naikkan satu pujian. Kemurahan lebih dari hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami Bapa. Untuk pada siang hari ini Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami akan duduk diam Tuhan, kami akan percaya Tuhan bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami Bapa. Dengan puji-pujian kami Tuhan, Engkau ada dan berkenan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, urapi kami sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapi kami semua Tuhan dalam pelayanan kami pada siang hari ini Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang mencoba mencuri sukacita kami pada siang hari ini, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kami memuji Engkau dengan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap menyembah dan memuji Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kami ingin Jogja berakar, bertumbuh, dan berbuah. Yes, yes, yes. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat melayani. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Seminggu ini siapa yang diberkati oleh Tuhan? Angkat tangan. Amin. Mau diberkati Tuhan? Amin. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya siap menerima berkat Tuhan pada siang hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya.
Roh Kudus-Mu terus yang berkuasa, beracara di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Aku hanya bermasuk bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Katakan inilah yang ku inilah yang ku Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami yang siap untuk memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Kasih tahu satu dengan yang lain, minimal 50 orang. Haleluya. 50 orang. Haleluya.
Siang hari ini kami percaya Tuhan dalam firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami dalam bidang penyembahan. Saatnya Tuhan kami akan duduk yang mendengarkan bagian firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tolak katakan di dalam nama Yesus. Kami usir keluar dari ruangan ini. Terlebih hati kami Tuhan, kami persembahkan kepada Tuhan untuk ditabur kebenaran firman. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu saudaraku. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala yang memberi kesempatan kepada saya untuk sampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Jemaat Tuhan yang begitu antusias, ya, begitu semangat saudaraku, ya, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan saudaraku, pagi tadi saya melayani di Kanaan, mengambil tema bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita manusia. Ya. Kepedulian Allah, cinta kasih Allah begitu besar atas manusia. Nah, saya percaya bahwa Tuhan yang sama juga mengasihi Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini. Amin saudaraku. Amin. Pada siang hari ini saya akan membahas dengan topik lain. Karena saya tadi pagi mengatakan karena kasih Allah begitu besar maka Dia mengagungkan putra tunggalnya yaitu Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dibayar dengan lunas segala utang kita saudara. Saya Yesus bukan saja mati di kayu salib, Dia sendiri mengatakan pada hari ketiga maka Dia akan bangkit saudaraku. Itu nubuatan. Ya, sebelum itu terjadi Dia bicarakan kepada murid-muridnya dan itu dibuktikan oleh Dia. Hari ketiga ditemukan kubur menjadi kosong saudaraku. Walaupun banyak penafsir mengatakan ya atau banyak orang berasumsi atau membuat suatu berita bohong. Yesus bangkit, amin. Amin. Puji Tuhan saudaraku, Dia membuktikan dirinya bahwa Dia bangkit saudaraku. Alkitab mencatat setidaknya ada 10 kali Dia menampakkan diri. Hari ini saudaraku masih terjadi. Nanti kita akan merayakan kenaikan Yesus. 40 hari Dia terus saudaraku menampakkan diri. Alkitab hidup dan tidak diragukan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kita harus sungguh-sungguh percaya kalau Allah mengasihi saudara dan saya, Dia tidak akan meninggalkan kita seorang yatim piatu. Kita tahu bahwa murid-murid Yesus ketika Yesus disalib sudah pupus harapan mereka. Ya, ketika mereka mau ikut Tuhan, semua mereka berani besar-besar, bisa menjadi menteri, bisa menjadi orang-orang hebat sekitar Yesus. Itu yang ada di pikiran mereka, sehingga mereka semua boleh tinggalkan ikut Yesus saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Yesus disalibkan dan Yesus mati. Pupuslah harapan mereka, sehingga mereka kembali kepada profesi mereka. Maka kalau ada kesempatan, dia mau melayani lebih baik. Amin ya? Iya, luar biasa saudaraku.
Ini suatu komitmen yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sudah melayani luar biasa, kita masih merasa kurang. Ya. Kita lihat saudaraku, murid-murid Yesus, rasul-rasul, semuanya mati tragis. Apakah Allah tidak menyertai mereka? Hari ini kalau kita ada hamba Tuhan, lagi susah banget atau sakit, kita langsung menghakimi. Wah, nggak beres ya, makanya dulu. Jangan cepat-cepat. Kita kalau kembali ke Alkitab, semuanya mati dengan tragis. Apakah mereka tidak disertai Tuhan? Pasti itu yang memotivasi kita terus bergerak untuk melayani Tuhan. Haleluya. Seorang pendeta yang harus terus layan Tuhan ya. Saya percaya bahwa Tuhan akan pelihara kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak, darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kepada Tuhan, ya, kembali kepada. Sebab Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia tidak mau saudara tersesat kemudian saudara binasa. Dia mau saudara diselamatkan. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus dan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Saudara perhatikan, ini sama. Kuasa ini diberikan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Dan di dalam bahasa Yunani yang Rasul Paulus itu katanya dunamos, berasal atau berakar dari kata dinamit. Ada suatu kuasa yang besar yang dilihat hulu letaknya sangat besar. Itu yang Allah ingin berikan kepada saya dan kepada saudara. Orang yang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kolose pasal kedua ayat 14 mengatakan demikian, dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Semua kesalahan kita, masa lalu kita sudah selesai. Yesus salib terpaku di sana. Dan semua tuntutan, semua dakwaan kita orang berdosa, begini begitu semua sudah selesai. Hanya sekarang kita datang kepada Tuhan mengakui bahwa Tuhan, saya ini orang yang berdosa. Saya berterima kasih engkau sudah selesaikan. Dan sekarang kita hidup dalam kehidupan yang baru. Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara tahu penderitaan Paulus sangat luar biasa. Ketika dia mengambil suatu keputusan ikut Tuhan, dia itu menderita. Bahkan kita mencatat hampir orang anggap dia sudah mati karena penyiksaan, tapi dia belum mati. Ya, jadi perhatikan. Semua penderitaan yang dihadapi, dia bilang, aku bisa lewati karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini apa yang saudara takutkan? Kalau Tuhan ada di pihak kita, pasti kita tampil sebagai pemenang. Alkitab mencatat bahwa kita bukan saja pemenang, tapi kita lebih dari pemenang. Saudaraku. Amin. Artinya kita bisa menyelesaikan setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi dan kita tampil sebagai pemenang. Tetapi lebih berbahagia adalah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Saudara dan saya tidak melihat tangan Yesus berubah. Saudara tidak melihat lambungnya ditusuk. Tapi karena saudara percaya, kita lebih berbahagia daripada murid-murid. Itu Alkitab mengatakan. Jadi betapa luar biasa saudaraku. Bahwa hari ini yang saya ingin katakan, bahwa kuasa kebangkitan Kristus memampukan kita menghadapi banyak tantangan yang terjadi. Bersama-sama kita baca dalam 1 telah meninggal. Saudaraku, kalau Kristus tidak bangkit, hari ini pemberitaan firman kita, pelayanan kita tidak berarti apa-apa. Kenapa? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita juga tidak dibangkitkan dan juga kita akan habis, saudaraku, masuk neraka. Ya. Rasul Paulus percuma. Kita percaya kepada Yesus, kita melayani Yesus hari ini firman Tuhan, melayani Bapak Gembala sampai anak orang dibawa ke rumah sakit dengan berkorban, sia-sia. Tetapi ayat 20 mengatakan yang benar adalah bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup. Dia bangkit, saudaraku.
menimbulkan pengharapan besar bagi kita. Perlu kuasa Tuhan. Kuasa mulai memampukan kami untuk menapaki hari-hari yang kami lewati, yang tidak mudah, tapi menjadi mudah karena Tuhan beserta dengan kami. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tanah ini. Curahkanlah Mujizat terjadi sekarang ini. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh Tuhan, kami berbangga hati mempunyai Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Engkau yang telah menyelamatkan kami, Tuhan, menghapus dosa dan pelanggaran kami, Bapa. Dengan kematian memberikan kekayaan, Bapa. Sungguh kami bersyukur, Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Engkau Tuhan yang satu-satunya, Tuhan, memberikan kami pengharapan yang selalu, Tuhan, tertuju kepadamu. Terima kasih, Bapa. Kami sudah mendengarkan firman daripada hamba-Mu, Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Tuhan, Bapa, Tuhan. Engkau urapi dia, Tuhan, sebagai pengembalaan dan penginjilannya, Bapa. Kami percaya, Tuhan, Engkau berkati dia, Tuhan, dalam usahanya, dalam keluarga, anak, cucu, dan mantunya, Bapa. Kami percaya Engkau juga berikan dia kesehatan. Engkau berikan dia hikmat marifat-Mu yang luar biasa, Bapa. Sehingga apa yang ditaburkan firman bagi kami pada siang hari ini yang menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semua diberkati firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita memiliki hidup yang baru di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita akan memaparkan hidup yang baru seperti apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hidup dengan penuh keharmonisan, hidup dengan penuh bahagia, bukan dengan hidup penuh kepura-puraan, saudaraku. Tapi marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita pada siang hari ini, menjadi serupa dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah Kau sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu. Berkati hamba-Mu terus dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Saatnya kami memberikan persembahan. Tuhan, mari Engkau kuduskan persembahan kami, sucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau urapi dan Engkau mengembalikan dengan berlimpah-limpah dalam usaha pekerjaan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
terima kasih buat persembahannya. Sekarang kita akan masuk di dalam pengumuman. Pertama kali hadir, kami mohon untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang dekat, boleh memberikan salaman. Ya, puji Tuhan. Selamat datang di gereja GSIA Philadelphia. Di gereja kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Sekali lagi katakan bersama-sama, berakar, bertumbuh dan berbuah. Sampaikan sedikit banyak apa sih kendalanya ya yang dibikin kartu KIS sudah jadi. Tentunya kita ingin kartu KIS ini kita buat prioritaskan kepada jemaat yang setia, jemaat yang taat. Ya, kita akan atur KIS ini supaya kalau sakit ada. Dan kemarin Pak Ehan sampaikan ada KIS tapi nggak bisa dipakai juga. Kita akan bantu, tetapi terutama bagi jemaat yang setia kita akan prioritaskan ya kepada jemaat yang setia. Ya, salam semuanya. Ya, kembali lagi kita harus banyak berterima kasih dengan gembala sidang yang luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu buat gembala sidang kita. Ini gembala betul-betul melayani dengan kasih sesuai dengan misi kita. Sampai ke KIS jemaat diperhatiin. Itu nanti dibagiin nama Pak Pendeta Aaron, sebutin namanya. Ada 7 di sini yang udah jadi ya. Yang lainnya nanti menyusul. Nah, gereja mau melakukan itu kembali lagi kita terus harus berterima kasih sama Tuhan melalui Pak Gembala Sidang yang begitu peduli. Mengurusin ya, ini juga pelayanan buat Tuhan saudaraku. Bagi jemaat yang sudah diperhatikan, mohon juga kesetiaannya ya kepada Tuhan, sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, bersemangat lagi buat Tuhan, jangan lagi malas-malas untuk datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita langsung dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mempunyai segala kuasa di sorga dan di bumi. Kami layak berbangga hati dan berjalan dengan kepala yang tidak lagi tertunduk, sebab Kristus yang hidup di dalam kita segala kuasa dan otoritas. Terima kasih Tuhan, pimpinanmu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tolong Tuhan dalam pelayanan ini juga, kemana hamba-Mu melayani. Kau tuntun Tuhan, mohon berikan belas kasihan-Mu Tuhan, beri kesehatan yang prima buat Bapak Gembala kami, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah usahanya juga Tuhan. Kami percaya Kau berikan yang terbaik Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang beban berat Engkau berikan jalan keluar, Kau berikan kekuatan Tuhan. Haleluya. Kami percaya desa ini dalam lawatan Engkau banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan, jauhkan dari kebinasaan. Inilah doa-doa kami, karena doa berkat kami sampaikan Bapak Gembala kami. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati pendidikan anak-anakmu, sekarang dan sampai selama-lamanya.
selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya.